Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam LKPWN atau Lembar Kerja Proyek Warga Negara 3. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gavinda Miko Septiawan, NIM B1021049. Saya dari Prodi Manajemen kelas C. Oke, di sini untuk langkah pertama yaitu saya memilih topik yang akan dibahas. Dalam deskripsi, banyak dan maraknya pengangguran yang timbul akibat adanya COVID-19. Untuk langkah yang kedua, saya menjabarkan relevansi judul yang dibuat dengan bidang studi. Isu yang akan saya identifikasi dan topik saya pilih mengenai pengangguran. Menurut saya, isu pengangguran sesuai dengan fakultas dan prodi saya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen, yang membahas tentang perekonomian dan SDM. Untuk langkah ketiga, menjabarkan relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Isu yang saya identifikasi dan saya jadikan topik tidak hanya mengenai pengangguran saja, namun juga berkaitan dengan sila-sila implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mengimplementasikan sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya dalam hal ini, pekerja yang sedang melamar suatu pekerjaan mendapat ketidakadilan tertentu, teman-teman. Dari kecurangan pekerja yang menggunakan bantuan orang dalam, namun kebanyakan orang yang menganggur yaitu orang yang memiliki kekurangan dalam soft skill dan kurangnya pelatihan. Untuk langkah yang keempat, menentukan jenis produk yang akan dibuat berupa video presentasi yang akan diupload melalui YouTube. Langkah kelima, mengumpulkan informasi. Informasi yang saya kumpulkan yaitu berasal dari media sosial dan artikel, berita online dengan berita yang sangat valid sesuai dengan realita. Untuk langkah yang keenam, saya menjabarkan semua informasi yang telah saya kumpulkan, yaitu pengangguran adalah orang yang sedang bekerja namun belum memperoleh suatu pekerjaan. Banyak dan maraknya pengangguran di setiap tahun menurut data yang diperoleh itu berbeda-beda. Bahwa pengangguran pada tahun lalu tidak sebanyak pada tahun ini karena pada tahun ini pengangguran timbul banyak karena adanya gejala atau fenomena wabah penyakit COVID yang menyebabkan orang di PHK serta melakukan WFH atau work from home. Dengan adanya PHK ini, banyak pekerja yang merasa rugi dan kehilangan pekerjaan dan memutuskan tidak bekerja dan menganggur, dan tak banyak orang yang masih survive atau bertahan hidup untuk mencari suatu pekerjaan. Untuk langkah yang terakhir, video presentasi dari bahan yang telah dikumpulkan akan saya upload di YouTube. Oke, itu langkah-langkah yang saya buat. Terutama saya juga membuat PPT. Oke, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang LKPWN 3 yang berupa bentuk Word. Sekarang saya akan menjelaskan LKPWN 3 yang berbentuk PPT. Masih sama judulnya, yaitu banyak dan maraknya pengangguran yang timbul akibat adanya COVID-19. Menurut kalian apa itu sih pengangguran? Apakah cuma sekedar orang yang menganggur tanpa melakukan apa-apa atau cuma tiduran saja tidak melakukan apa-apa? Salah. Menurut saya itu pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja penduduk yang masih berusia 15 sampai 65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari suatu pekerjaan. Jadi pengangguran ini biasanya disebabkan karena adanya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Nah, apa aja sih penyebab utama pengangguran itu? Pengangguran itu bukan hanya disebabkan oleh kita kekurangan soft skill atau keahlian khusus, namun laju pertumbuhan penduduk sangatlah berpengaruh pada pengangguran. Sebab kenapa? Karena pada setiap daerah angka kelahiran yang terjadi itu berbeda-beda. Ada yang melonjak, ada yang standar. Dan itu pun penyebab utama pengangguran. Yang kedua yaitu keterbatasan ketersediaan lapangan kerja. Tidak hanya laju pertumbuhan penduduk, keterbatasan ketersediaan lapangan kerja atau kuota orang yang bisa menerima pekerjaan itu sangatlah minim pada suatu perusahaan.
Dampak banyaknya pengangguran apa aja sih? Satu, banyak SDM yang terbuang sia-sia. Dua, terhambatnya laju ekonomi di suatu negara. Yang ketiga, standar kehidupan menurun. Ternyata ada juga sih cara mengurangi jumlah pengangguran yang ada agar pengangguran tersebut eh, hil- bukan hilang, namun berkurang, tidak banyak. Cara mengatasi pengangguran yaitu satu, mengeluarkan kebijakan moneter, dua, mengeluarkan kebijakan fiskal, tiga, memberikan pendidikan dan pelatihan. Nah, memberikan pendidikan dan pelatihan ini sangatlah penting bagi kita, yaitu mahasiswa berupa pendidikan serta pelatihan. Pendidikan yang kita dapat yaitu berasal dari mata kuliah yang dapat kita serapi dan kita pelajari dan kita ketahui serta praktekkan pada kehidupan sehari-hari dan juga pelatihan. Dalam pelatihan ini kita dapat mengikuti suatu kegiatan pelatihan yang mungkin diadakan oleh pihak perusahaan atau pihak-pihak lain yang berhubungan tentang pelatihan untuk bisa masuk ke dunia kerja. Terutama saya kasih contoh yaitu webinar. Webinar juga bisa membantu kita agar kita tahu ke depannya kita melakukan apa, kita bisa merancang apa sebelum kita memasuki dunia pekerjaan. Yang keempat, pemberian subsidi ketenaga kerjaan. Yang kelima, perpanjangan tunjangan ketenaga kerjaan. Yang keenam, dilakukan diversifikasi ekonomi. Yang ketujuh, menyediakan banyak informasi lowongan pekerjaan. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik. Upaya apa kita sebagai mahasiswa agar tidak terjerumus menjadi pengangguran? Tenang, selagi masih ada waktu tersisa, kita bisa membentuk jati diri kita atau kebiasaan kita agar tidak menjadi pengangguran. Apa aja sih? Yang pertama itu kita melakukan kerja part time. Yang kedua, kita selalu aktif menghadiri job fair atau yang ketiga, tingkatkan hobimu. Apabila kita memiliki suatu hobi yang berhubungan tentang kewirausahaan atau berdagang, mari kita tingkatkan hobi tersebut menjadi kegiatan yang sangat positif ke depannya. Dan juga ikuti kursus gratis atau ikuti kursus gitu. Yang kelima, perbanyak teman. Perbanyak teman serta relasi itu penting agar kita tidak menjadi pengangguran ke depannya. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada LKPWN 3 di video kali ini. Terima kasih. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.